Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai peluang Pak Anies Baswedan untuk diusung menjadi calon presiden 2024. Karena sampai hari ini teman-teman, partai-partai politik sudah mulai bergerilya melakukan koalisi-koalisi. Dan kalau kita lihat kemarin ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, di mana di dalamnya ada Golkar, ada PAN, ada P3. Ini sudah membentuk koalisi. Namun demikian kemarin pihak partai Golkar atau Erlangga Hartarto ini dikunjungi oleh Pak Prabowo Subianto. Tentu yang dibahas mengenai pemilu di 2024 termasuk calon presiden. Pertanyaannya apakah akan ada koalisi lagi di KIB, yaitu bergabungnya Gerindra masuk di KIB. Karena kalau kita lihat kemarin ini sudah ada koalisi antara Gerindra sama PKB. Apakah ini akan masuk dalam satu kelompok besar yaitu di KIB? Ini yang perlu kita tunggu teman-teman terkait rencana partai-partai untuk mengusung calon presiden. Sementara kalau kita lihat di KIB itu akan mengusung nama Erlangga Hartarto, terutama dari Partai Golkar. Tetapi apakah di KIB nanti setuju kalau mengusung Erlangga? Ini juga belum tentu pasti teman-teman. Sementara di pihak Partai Gerindra maupun PKB ini kemarin ingin mengusung Prabowo Caimin untuk maju di 2024. Itu artinya bahwa partai-partai politik hari ini mulai bekerja, mulai untuk menghitung-hitung siapa nanti yang akan diusung menjadi calon presiden. Sementara pihak lain teman-teman, kalau kita melihat Partai Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS ini mencoba untuk mengusung nama Anies Baswedan. Tentu untuk mengusung nama Anies ini juga ada kalkulasinya, ada hitung-hitungannya. Kenapa harus Anies Baswedan? Paling tidak kalau kita melihat Anies Baswedan itu punya pengalaman menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi sudah pengalaman memimpin ibu kota DKI Jakarta. Dan orang bilang kalau sudah memegang Jakarta itu artinya berpeluang untuk menjadi calon presiden. Seperti halnya dulu ketika Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta kemudian melompat menjadi calon presiden dan akhirnya jadi presiden. Nah ini mungkin akan terjadi pada Pak Anies Baswedan. Dari gubernur DKI Jakarta kemudian melompat menjadi calon presiden Republik Indonesia. Namun demikian untuk Pak Anies Baswedan tentu menjadi calon presiden ini sudah ada bekal, sudah ada pengalaman. Karena Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta itu juga pengalaman tersendiri, walaupun hanya 5 tahun tetapi program-programnya ini cukup luar biasa, fantastis kalau orang bilang. Dan kali ini ada pendapat dari politikus Partai Golkar Fahira Idris yang memuji Pak Anies Baswedan. Padahal Golkar ini kan sudah ada calonnya teman-teman, calon presiden yaitu Ketua Umum Golkar, yaitu Erlangga Hartarto. Tetapi ini ada politisi Partai Golkar yang justru memuji kepada Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan News. Fahira Idris bicara bekal Anies pimpin Indonesia, lompatan kemajuan Jakarta. Politikus Partai Golkar sekaligus anggota DPD RI dari Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris mengatakan, Anies Baswedan memiliki modal untuk memimpin Indonesia. Adapun modal yang dimaksud Fahira Idris adalah deretan program kerja Anies yang berhasil dituntaskan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Menurut Fahira, deretan program Anies telah memberikan kemajuan bagi Jakarta. Bagi saya, kemampuan Pak Anies Baswedan mengoptimalkan kewenangannya sebagai gubernur untuk melakukan lompatan bagi kemajuan di DKI Jakarta. Inilah yang menjadi rekam jejak baik untuk memimpin Indonesia, kata Fahira dalam paparannya di acara 5 tahun refleksi kepemimpinan Anies Baswedan di Hotel Grand Alia, Jakarta, Jumat 23 September 2022 malam. Saat ini Anies tengah menjalani 1 bulan terakhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meski santer disebut akan melenggang ke bursa Capres 2024,
Anies masih ogah untuk buka suara lebih detail. Anies sempat mengatakan akan mempertimbangkan kemungkinan nyapres jika ada partai politik yang bersedia mendukungnya. Namun hingga kini Anies masih berdiri independen, tanpa sokongan dari partai manapun, meski belakangan sejumlah partai seperti Nasdem memasukkan Anies dalam rekomendasi Capres 2024 dan berbagai survei memperlihatkan elektabilitas Anies di bursa Capres. Terlepas dari itu, Fahira beranggapan Indonesia membutuhkan sosok pemimpin seperti Anies yang tidak berpihak pada golongan tertentu. Fahira juga menyadari ada perbedaan mendasar sebagai pemimpin daerah dan pemimpin negara. Memang memimpin Jakarta tidak sama dengan memimpin Indonesia, namun kewenangan konstitusi yang diberikan kepada presiden sangat besar, sehingga menurut saya sepadan dengan tantangan yang dihadapi dalam memimpin Indonesia, kata Fahira. Dengan kapasitas dan jejak rekamnya, tentu pertama selama kepemimpinannya di Jakarta, bagi saya sosok Anies Baswedan mampu melakukan lompatan besar seperti yang dia lakukan di Jakarta, imbuhnya. Maka dari itu, kata Fahira, Anies cocok melaju di Pilpres 2024 sebab menurutnya seluruh kriteria presiden dimiliki oleh Anies Baswedan. Kedepan Indonesia membutuhkan pemimpin yang punya ketegasan, melindungi kepentingan nasional dari para pemburu rente, paham geopolitik dan mempunyai gagasan, serta narasi yang baik menyampaikan visi Indonesia terhadap dunia di forum-forum global, pungkasnya. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pandangan dari Fahira Idris. Fahira Idris ini adalah politikus Partai Golkar. Ini juga menjadi DPD dari DKI Jakarta. Ini menjadi pendapat yang saya pikir real, objektif, karena berasal dari Partai Golkar, teman-teman. Padahal di Partai Golkar itu sudah ada calon presiden, Erlangga Hartarto. Tetapi pandangan-pandangan Fahira Idris justru lebih objektif, karena Pak Anies ini dianggap mampu memimpin Indonesia karena modal Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, serta program-program Pak Anies yang ini melampaui target, serta program-program Pak Anies yang merakyat dan memang berpihak kepada warga masyarakat DKI Jakarta. Itulah Anies Baswedan. Karena dengan lompatan-lompatan itu, kata Fahira, Pak Anies layak untuk maju menjadi calon presiden di 2024. Namun demikian, Pak Anies kemarin di Singapura memang sudah mengatakan beliau siap menjadi calon presiden jika ada partai yang mengusungnya. Namun sampai detik ini, Pak Anies masih independen. Pak Anies masih berdiri sebagai dirinya sendiri, belum ada partai yang mendeklarasikan secara real mengusung Anies Baswedan. Karena hari ini memang semua partai masih melakukan komunikasi politik sesama anggota partai lain, dan tentu ini baik. Karena Pilpres ini masih 2024, masih 2 tahun lagi, tetapi wacana calon-calon presiden memang sudah menguat di publik. Seperti halnya kalau kita lihat Prabowo Subianto. Nah ini para pendukung Prabowo atau loyalis Prabowo yang ada di Gerindra ini sudah menyuarakan bahwa Pak Prabowo adalah calon presiden. Dan mereka melakukan gerakan di internal Partai Gerindra. Demikian juga dengan Ganjar Pranowo. Ada banyak relawan Ganjar yang sudah mendeklarasikan Ganjar Presiden. Padahal Ganjar sendiri ini adalah kader partai PDIP, di mana PDIP itu yang bisa mengajukan calon presiden itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Megawati belum menyatakan siapa yang akan diusung. Sementara itu di internal PDIP sendiri juga ada Puan Maharani yang juga akan diusung menjadi calon presiden. Bahkan relawan Puan Maharani sudah membentuk Dewan Kolonel yang tugasnya adalah menyuarakan terkait prestasi-prestasi dari Puan Maharani untuk mendongkrak elektabilitas Puan Maharani. Sementara di pihak Ganjar Pranowo ini ada Dewan Kopral yang tugasnya tentu adalah menyuarakan suara dari Ganjar, yaitu menyangkut prestasi dan pengalaman Ganjar selama ini. Jadi track record dari Ganjar ini disuarakan lewat Dewan Kopral.
Jadi ada dua dewan di PDIP, yaitu Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Dewan Kolonel ini adalah pendukung dari Puan, Dewan Kopral pendukung dari Ganjar Pranowo. Tetapi ini kata pendukung dari pihak Puan katanya ini guyonan. Tetapi juga dari pendukung Ganjar ini juga guyonan. Jadi guyonan dibalas dengan guyonan. Tetapi ini kalau serius dari pihak Puan Maharani maka akan dijawab serius juga mungkin di pihak Ganjar Pranowo. Jadi ini sudah mulai ada persaingan di internal PDIP antara Puan dan Ganjar. Demikian juga dengan pihak Pak Anies Baswedan. Ini juga begitu teman-teman. Banyak pendukung relawan Pak Anies yang sudah mendeklarasikan Anies Presiden. Jadi ini di luar partai politik. Jadi para pendukung Anies sudah menyampaikan pendapatnya terkait Pak Anies Baswedan agar Pak Anies ini diajukan menjadi calon presiden. Sementara tiket untuk maju itu adalah dipegang partai politik. Sementara Pak Anies ini belum ada partai politik yang mendukung Anies maju menjadi calon presiden. Tetapi wacana untuk mengusung Anies itu ada. Wacana yang disuarakan oleh Demokrat, oleh PKS, oleh Partai Nasdem. Ini adalah salah satu etikat baik, salah satu rencana untuk mengusung Anies Baswedan di 2024. Jadi kita tinggal menunggu kesepakatan dari 3 partai pengusung Pak Anies Baswedan untuk mengajukan Pak Anies menjadi calon presiden. Dan ini sejalan dengan pendapat dari Faira Idris bahwa Pak Anies ini mampu melakukan lompatan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jakarta menjadi lebih baik. Dan Pak Anies ini luar biasa teman-teman, pemahaman globalnya ini diakui dari luar negeri. Dan bahkan kemarin pihak Singapura sudah memberikan penghargaan reward kepada Pak Anies Baswedan karena Pak Anies mampu membangun negara dan Pak Anies ini mampu melakukan hubungan bilateral. Dan bahkan kalau kita lihat tidak hanya Singapura tetapi di berbagai negara lain Pak Anies ini menjalin komunikasi yang baik. Dan inilah yang sebenarnya diperlukan seorang calon presiden. Bisa membangun komunikasi dengan luar negeri namun juga bisa membangun komunikasi di dalam negeri. Itulah Pak Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.